pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat database di dalam Microsoft Access, atau bagaimana cara nanti menginput data ya ke dalam Access. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan ruang lingkup atau pengertian dari apa itu database. Kemudian aplikasi yang nantinya digunakan di dalam pengolahan database, yaitu di sini ada beberapa aplikasi kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini nanti untuk mata kuliah ini nanti saya akan menggunakan Microsoft Access, kemudian beberapa menu yang ada di dalam Access juga sudah dijelaskan di PPT yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini nanti untuk hari ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat database di dalam Microsoft Access atau menggunakan Microsoft Access. Oke, saya mulai saja. Jadi langkah pertama, di dalam PC kalian harus terinstall terlebih dahulu Microsoft Office. Nah, kalau di PC kalian masing-masing sudah terinstall Microsoft Office, pasti ada yang namanya Microsoft Access. Nah, nanti tinggal dicari saja icon dari Microsoft Access. Nah, seperti ini ya, tinggal diklik. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, pada saat kita klik Microsoft Office Access, maka nanti di sini akan langsung muncul lembar tampilan awal dari Microsoft Access, yaitu seperti ini. Nah, di sini nanti pada saat kalian ingin membuat database baru, kalian bisa memilih blank database. Jadi untuk membuat database baru bisa memilih blank database. Tetapi kalau kalian tuh misalkan sebelumnya sudah memiliki file ya, sudah pernah menyimpan database dengan file tertentu, kemudian kalian simpan di PC kalian, kemudian mau dibuka, kalian bisa memilih dari Open Recent Database di sini. Nah, di sini di dalam list di sini untuk nama-nama file di sini, ini berarti nama-nama file yang terakhir kali saya buka ya. Jadi nama-nama file yang terakhir kali saya buka. Nah, kalau misalkan file itu sudah lama, pasti tidak akan muncul di dalam list sini. Nah, list Open Recent Database di sini tidak akan muncul lah. Nanti kalau kita mau mengambil datanya, kita bisa pilih More. Kita cari saja di mana tempat penyimpanan file yang pernah kita simpan tadi, file database yang pernah kita simpan tadi menggunakan aplikasi Access ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini karena saya akan menjelaskan untuk bagaimana cara membuat database baru di dalam Microsoft Access, maka saya akan memilih yang namanya blank database di sini. Diklik saja satu kali. Nah, kemudian di sini akan muncul yang namanya blank database. Kalian disuruh memasukkan nama file dari yang akan kalian buat ya, tempat penyimpanan dari file database yang akan kalian buat. Nah, untuk penamaan file database di sini kita sesuaikan dengan objeknya. Objeknya itu apa? Kita mau mengambil data berkaitan apa? Jadi kita sesuaikan dengan objeknya. Jangan sampai objeknya A, kita memasukkan filenya namanya B. Ya, jadi tidak nyambung. Jadi nanti waktu dicari filenya berhubungan dengan objek itu tidak ketemu. Jadi bingung nyarinya lah. Misalkan seperti itu kalau filenya banyak ya. Jadi kalau bisa objeknya apa, mau diambil datanya itu berkaitan dengan objek itu apa, ya kita sesuaikan dengan objeknya. Nah, misalkan sebagai contoh, kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah memberi tugas ya, karena saya suruh untuk mencari data mengenai mahasiswa sesuai dengan jurusan kalian masing-masing lah. Karena di situ objeknya adalah mahasiswa di Strakop, dan sesuai dengan jurusan masing-masing ya yang sudah kalian pilih. Nah, kalian rekod nama, daftar nama teman-teman kalian. Nah, kalian bisa memberikan nama file database-nya misalkan mahasiswa TI, mahasiswa DKV, misalkan seperti itu boleh, atau hanya mahasiswa saja juga boleh. Jadi disesuaikan dengan objeknya yang mau diambil datanya itu apa. Nah, misalkan di sini saya masukkan mahasiswa. Nah, berarti di sini nama database-nya adalah mahasiswa. Sudah, kita simpan saja di sini. Nah, kita masukkan, kita simpan. Oke. Nah, kalau sudah tinggal ditekan tombol create. Create itu berarti untuk memulai membuat database baru. Create. Jadi
Jadi seperti itu, klik. Nah, sekarang pada saat kita tekan tombol klik tadi, kita langsung masuk ke lembar kerja aksesnya. Jadi di sini kita bisa langsung memasukkan tabel-tabel yang ada di dalam yang akan kita gunakan untuk mengolah database-nya. Nah, yang paling penting di sini bahwa kemarin sudah saya jelaskan, pada saat kita akan membuat yang namanya database, kita butuh tempat penyimpanan yang namanya tabel. Jadi di dalam database itu harus ada yang namanya tabel. Jika tidak ada tabel, berarti kita tidak bisa menyimpan data. Ya, jadi di dalam database itu akan muncul beberapa kumpulan data, tabel-tabel yang nantinya digunakan untuk menyimpan data di dalam database-nya. Jadi seperti itu. Oke, pada saat tampilan awal seperti ini, nah di sini ada menu-menu di sini sudah saya jelaskan kemarin di dalam pertemuan sebelumnya, dan di situ juga sudah ada di PPT saya, nanti bisa dibaca kembali. Nah, kemudian di sini di bagian all table di sini ini nanti akan muncul beberapa daftar mengenai tabel yang akan kita buat. Nah, karena ini masih awal, jadi di sini akan muncul hanya satu tabel. Tapi kalau nanti ternyata dalam database kita butuh beberapa data dengan nama tabel yang berbeda-beda, kita bisa menambahkan tabel. Dan nanti tabel yang kita buat itu nanti akan muncul di dalam daftar atau list all table di sini. Nah, sebenarnya tidak hanya tabel ya, ada juga nanti query, ada form, dan ada report. Nah, fungsinya juga berbeda-beda. Kemarin juga sudah saya jelaskan. Kalau tabel itu nanti digunakan untuk menyimpan data di dalam database. Nah, tapi di sini khusus untuk Microsoft Access ya. Kemudian yang kedua ada query. Nah, query dalam Access untuk database di sini nanti digunakan untuk memanipulasi data. Nah, di sini posisinya di menu create. Ini nanti kalau membuat baru ya. Nah, ini query nanti digunakan untuk memanipulasi data. Misalkan kalian ingin menampilkan data, misalkan kalian ingin menghubungkan antar data, dan ingin menambahkan field ya, menambahkan field name ya, kemudian dengan rumus tertentu ya, kalian bisa mengolahnya lewat query. Kemudian ada form ini nanti tampilan atau user interface ya, tampilan di dalam akses yang nanti mempermudah bagi user untuk menginputkan data tanpa harus melalui tabel ya. Jadi kalau tabelnya banyak saling berhubungan, nah daripada kita memasukkan data dalam tabel satu-satu, lebih baik kita menggunakan user interface saja. Kita gunakan tampilan yang bagus di dalam, kita desain dulu ya di sini di dalam Microsoft Access supaya kita mempermudah user dalam menginputkan atau merekod data. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ada report. Report di sini fungsinya adalah untuk menampilkan laporan hasil informasi dari database ya yang sudah kita masukkan di dalam Access. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, di sini tampilan pertama ya, selain di all table, nanti di sini juga ada lembar kerja ya, lembar kerja dari tabel yang kita buka ya. Jadi kalau nanti di sini ada beberapa tabel, kemudian saya mau merekod data di dalam tabel, maka tabelnya tinggal diklik 2 kali saja. Nah, awalnya misalnya seperti ini sebenarnya, nah kosong ya. Nah, jadi tidak ada tabel sama sekali. Nah, kalau kita mau membuat tabel baru, kita pilih menu tabel. Nah, tampilannya seperti ini, sama kan seperti kita buka awal tadi, maksudnya tabel pertama. Jadi kita akan membuat tabel yang pertama. Nah, berarti sekarang tabel ini sudah terbuka lembar kerjanya. Nah, pada saat saya close berarti tertutup tabel yang berarti tabel itu tidak aktif saat itu. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, untuk kalau nanti misalnya di sini ada beberapa tabel, kita bisa buka semua tabel, nanti maka akan muncul beberapa slide untuk tabelnya, tinggal kita pilih saja tabel mana yang mau kita record datanya, misalkan seperti itu. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, pada saat nanti kita akan memasukkan data di dalam tabel, yang paling penting adalah yang perlu kita ketahui saat kita menyusun tabel itu harus ada field name, ada field, dan ada record. Nah, yang perlu dicatat di sini, sebelum kita memasukkan record, kita harus membuat field dulu. Kita harus membuat nama kolomnya dulu. Field itu kan kata lainnya kolom. Nah, nama kolom. Nah, nama kolom itu untuk apa? Nama kolom itu nanti sebagai atribut untuk menyimpan data yang kita masukkan ke dalam tabel. Jadi kalau kita merekod data tanpa kita tahu apa itu nama tempat penyimpanan datanya,
tidak bisa. Jadi harus tetap dikasih field name ya. Jadi seperti itu, diberi nama kolomnya. Nah, jadi nanti langkah awal saat membuat tabel, kita harus mendesain tabelnya terlebih dahulu. Di dalam akses, waktu kita mau mendesain tabel, kita bisa pilih menu view di sini. Nah, menu view di sini itu ada di menu datasheet, ada juga di home. Terserah mau pilih yang mana ya, sama saja. Diklik, di sini ada dua pilihan, datasheet view dan design view. Bedanya apa? Kalau datasheet view tampilannya seperti ini. Nah, lembar kerja seperti ini, kita tinggal input datanya, kita record datanya. Kalau design view itu untuk pengaturan, untuk mendesain tabel. Ya, terus fungsinya desain tabel di sini untuk apa? Desain tabel di sini maksudnya itu nanti untuk mendesain nama fieldnya. Di dalam tabel itu kita butuh field apa? Kita butuh nama kolom apa saja untuk menyimpan datanya nanti. Nah, nanti kita pilih desain view. Nah, kita klik saja. Nah, nanti di sini akan langsung muncul perintah untuk menyimpan nama tabelnya. Jadi kita masukkan nama tabelnya. Nama tabelnya mahasiswa. Apakah boleh nama database sama dengan nama tabel? Boleh, karena di sini pas ya, yang kita masukkan itu objeknya itu mahasiswa, kemudian datanya diambil dari data mahasiswa, jadi tidak masalah. Nah, kalau misalkan saya kasih nama siswa saja boleh. Nah, yang paling penting di sini nama tabel tidak boleh dikasih spasi. Ya, jadi kalau mau dikasih spasi, diganti menjadi underscores. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi tidak hanya nama tabel, tetapi nama field, nama kolom yang nantinya digunakan untuk menyimpan data di dalam tabelnya itu juga tidak boleh dikasih spasi, jadi nanti diganti menjadi underscore. Misalkan sebagai mahasiswa TI seperti ini ya, kemudian di OK. Sudah, jadi tabel yang tadinya di sini namanya table nanti berubah menjadi mahasiswa underscore TI dan nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, pada saat kita masuk ke design view, ya nanti di sini kita akan melihat tampilan record untuk field name, tipe data, dan description. Fungsinya untuk apa? Field name ini nanti untuk memasukkan record nama kolomnya, tempat penyimpanan datanya. Nah, data tipe berarti untuk tipe inputan dari kolomnya. Tipenya itu apa? Di sini juga tidak boleh salah untuk tipe data. Jangan sampai kita memasukkan tipenya itu angka. Ya, angka di sini dimaksudkan untuk perhitungan, kita pilihnya tipenya teks, karakter. Nah, itu kan nggak bisa untuk perhitungan. Jadi kita sesuaikan. Atau kita memasukkan tipe datanya itu misalkan harusnya itu tanggal, yang dimasukkan tipenya tanggal, tapi kita pilihnya tipenya number. Nah, itu juga tidak nyambung ya. Jadi tidak sesuai. Jadi kita harus menyesuaikan. Atau kita memasukkan tipenya itu teks, karakter, huruf gitu ya, kemudian jumlah huruf dan angka misalkan seperti itu, tapi kita pilihannya itu number, itu juga nggak bisa ya. Atau kita pilihannya itu untuk menyimpan data gambar, itu juga tidak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan tipe data dari data yang mau diinputkan sesuai dengan field name-nya. Selanjutnya adalah description. Description di sini adalah keterangan atau informasi lebih lanjut mengenai field name yang kita masukkan, yaitu description. Nah, sekarang saya akan memasukkan field name ya, nama kolom untuk mahasiswa. Nah, di sini saat saya mau masukkan nama field yang pertama kali, di sini ada simbol kunci, ada icon kunci di depannya. Maksud dari simbol kunci di sini adalah, atau nama lainnya itu simbol kunci di sini adalah primary key. Fungsinya jika nama field ya atau field name itu diberi kunci primary key aktif seperti ini, maka data yang direkod itu tidak boleh kembar. Jadi kalau nanti data yang direkod ternyata kembar, ya maka tidak akan bisa direkod. Ya, misalkan saya rekod input data pertama, ya, kemudian saya rekod input data kedua. Nah, saya akan merekod input data ketiga. Ternyata rekod data ketiganya itu misalkan sama dengan data kedua atau data pertama untuk field name tertentu, maka tidak akan bisa direkod untuk
data berikutnya atau data keempat. Nah, khusus untuk field name dengan primary key, berarti di sini harus memiliki ciri khusus. Ya, ciri khusus di sini maksudnya itu tidak boleh kembar. Nah, contohnya misalkan kita masukkan NIM, nomor induk mahasiswa, itu kan tidak boleh kembar. NIK, nomor induk karyawan, nomor induk kependudukan, nah itu tidak boleh kembar. Nah, misalnya biasanya kalau seperti itu di primary key, ya, untuk mengurangi penduplikasian nomor induk. Atau kode barang, misalkan seperti itu, nah itu juga tidak boleh kembar. Jadi intinya kode-kode tertentu yang tidak boleh kembar, nah itu bisa diberi primary. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya seperti nama itu kan boleh kembar ya, antara satu orang dengan orang yang lain itu boleh kembar, jadi tidak perlu dikasih primary. Nah, kemudian kota, alamat, nah intinya yang kembar ya, data yang bisa diinputkan lebih dari satu dengan data yang sama itu tidak perlu dikasih primary. Nah, jadi primary ini dikhususkan untuk field name yang nantinya datanya itu dimasukkan tidak boleh kembar. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata yang mau dimasukkan itu field name-nya itu datanya bisa kembar semua, ya sudah, primary-nya dinonaktifkan seperti ini. Nah, kan hilang. Nah, nanti kita bisa memasukkan data tidak kembar. Jelas ya? Jadi seperti itu. Oke, saya kasih primary. Karena data mahasiswa itu pasti identiknya ada NIM, jadi saya masukkan NIM dengan simbol primary. Jadi NIM di sini tidak boleh kembar datanya nanti. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian tipe datanya, di sini ada beberapa tipe data yang bisa dipilih. Ada teks itu berarti tipenya itu huruf, karakter, dimana di situ ada campuran huruf, angka, dan karakter khusus ya. Itu tipenya teks, maksimal 225. Kemudian memo itu lebih panjang, lebih dari 225. Number, angka, khusus untuk tipe angka ya. Kemudian date or time, berarti di sini untuk tipe data tanggal dan waktu. Jadi kalau kita mau menginputkan data berkaitan dengan tanggal lahir, tanggal pembelian, seperti itu, tanggal masuk mahasiswa, misalkan seperti itu, kita pilihnya date. Time berarti waktu. Currency ini jenis tipe datanya itu data number, tetapi ada mata uangnya, rupiah, dolar, dan lain sebagainya ya. Nanti tinggal pilih currency-nya itu menggunakan apa. Auto number ini otomatis ya, jadi data yang dimasukkan nanti otomatis, misalkan seperti nomor urut ya, kita bisa pakai yang namanya auto number. Yes no pilihan. Yes no di sini berarti kalau saya masukkan data dari field name itu, maka jawabannya iya atau tidak. Nanti bentuknya seperti checkbox, kita klik saja. Kalau yes berarti kita centang ya, kalau no berarti kita abaikan saja. Oleh objek ini nanti digunakan untuk menyimpan tipe data, gambar, suara, audio, kemudian video. Nah, nanti masuknya ke oleh objek. Hyperlink sudah tahu semua ya. Jadi nanti untuk menghubungkan link, jadi nanti kita hubungkan antara file satu dengan file yang lain ya, dari linknya tadi. Nah, nanti kita bisa pakai hyperlink. Attachment di sini digunakan untuk menyimpan tipe data dalam bentuk file, bisa Word, bisa Excel, bisa JPEG misalkan seperti itu, atau misalkan data dari PowerPoint, nah seperti itu, PDF, nanti bisa masuk ke attachment. Jadi ini untuk field name dengan data tambahan, misalkan seperti itu ya. Kemudian local wizard di sini itu nanti untuk tipe data kita mau menampilkan daftar. Nah, untuk menampilkan berapa daftar dari berapa jawaban data, kita bisa pakai local wizard. Contohnya seperti ini. Tipe data, saya klik, nanti di sini akan ada muncul beberapa pilihan lain, nanti menggunakan pengaturan local wizard. Maksudnya seperti itu. Oke, saya pilih yang pertama, name. Nah, number semua, saya pilihnya number. Description, keterangan lebih lanjut, name mahasiswa. TI, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya nama mahasiswa, tipenya teks, nama siswa. Berikutnya tempat tanggal lahir itu saja ya untuk tipe data tanggal. Nah, di sini tanggal lahir siswa misalkan seperti itu, ya sudah, kita masukkan saja tanggal
lahir. Nah, di sini yang perlu dicatat bahwa di dalam field name tidak boleh dikasih spasi, ya. Kalau mau dikasih spasi dikasih underscore. Dan satu lagi, field name tidak boleh kembar. Field name tidak boleh kembar, tabel juga tidak boleh kembar. Jadi nanti misalkan kita memasukkan tabel baru, namanya tidak boleh kembar. Kita memasukkan field baru, di sini sudah ada nama, kita masukkan lagi nama, di bawahnya juga tidak bisa. Jadi waktu kita masukkan fieldnya bisa, tapi waktu kita menyimpan nanti di situ akan muncul perintah, ya. Jadi seperti ini. Saya pilih dulu tipe datanya, date, tanggal lahir siswa, misalkan seperti ini. Saya masukkan lagi di sini nama, teks, says view. Nah, nanti akan muncul perintah seperti ini. Do you want to save the table now? Yes. Nah, nanti akan muncul you already have a field name nama. Berarti di sini sudah ada nama, field nama, ya, dan itu sudah disimpan, ya, sudah ada sebelumnya. Jadi tidak boleh ada nama field name yang kembar, jadi harus diganti. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nama field, nama tabel tidak boleh kembar. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Selain tanggal lahir, alamat siswa. Berikutnya kota siswa. Nah, terus apa lagi? Misalkan foto siswanya. Nah, untuk foto nanti pilihannya di sini tipe datanya oleh, ya, oleh objek foto siswa. Nah, untuk data diri siswanya, file data diri siswa seperti CV gitu ya, atau ijazah, ya, misalkan seperti itu, ijazah siswa mau dilampirkan di situ, ya bisa dimasukkan saja ijazah. Nah, di sini pilihannya yang attachment, ijazah siswa. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita gunakan? Misalkan pakai lookup wizard. Nah, lookup wizard misalkan jurusan. Nah, di sini saya pakainya lookup wizard, misalkan seperti ini. Maka tampilannya, nah, di sini ada pilihan. Nanti pilihannya yang nomor 2. I will type in the value that I want. Nah, tinggal di next. Nah, kita masukkan saja daftar dari jurusannya, misalkan TI, DKV, kemudian yang terakhir KA. Sudah, tinggal di next. Nama tabelnya jurusan sudah oke, finish. Jurusan siswa. Nah, berikutnya yang terakhir penggunaan dari yes no, misalkan aktif, keaktifan, aktif. Nah, saya pilihnya yes no. Jika saya centang Y, saya centang nanti berarti yes, kalau no berarti tidak perlu centang. Nanti tampilannya seperti ini. Saya masukkan dulu aktif siswa. Nah, saya simpan. Kemudian saya kembali lagi ke view. Tadi desain view ya, sekarang kita masuk ke datasheet view. Nah, tampilannya seperti ini. Kita tinggal masukkan datanya atau kita merekod data siswa. Sudah, kita masukkan nih, misalkan 123, nama Agus, tanggal lahir saya masukkan di sini, misalkan seperti ini, tahun 1998, alamatnya Jalan Mawar 20 Salatiga. Nah, fotonya, nah, tinggal diklik kanan saja ya, di dalam field foto, klik kanan, pilih insert object. Kita tunggu.
Nah, tinggal kalian masukkan saja mau tipenya yang apa, mau diambil dari mana. Di sini saya contohkan, saya ngambil dari Word document supaya bisa diedit. Oke, saya tunggu. Nah, saya ambil datanya lewat insert gambar. Terserah kamu mengambil data dari mana ya filenya, yang intinya file itu sudah pernah tersimpan di dalam PC kalian, kan tinggal manggil saja. Oke, close saja. Sudah selesai. Nah, sudah tersimpan di sini. Nah, sekarang yang terakhir yang berikutnya untuk tadi data diri dari mahasiswa. Maaf, ijazah mahasiswa. Tinggal diklik aja. Kita cari ya. Jadi ini bisa file dalam bentuk file PDF ya, dalam bentuk JPEG, boleh terserah. File Word yang untuk data diri, CV misalkan seperti itu. Kemudian Excel, terserah nanti filenya dari mana. Mau tipe file apa terserah. Misalkan ini saya ambil dari gambar. Saya ambil dari gambar. Misalkan seperti ini. Ya, saya sisipkan dari gambar saja. Open. Oke. Nah, jurusan tadi bentuknya kita pilih tipe datanya lookup wizard. Nah, di sini ada daftar. Bentuknya kayak gini. Nah, kita klik aja. Keaktifan mahasiswa, aktif atau tidak. Kalau aktif tinggal dicentang, kalau tidak aktif tinggal dihilangkan. Sudah gini. Nah, kemudian di tab. Nah, kita masukkan lagi 1, 2, 4 Siska. Tanggal lahir saya masukkan di sini. Jalan Merbabu 01 Solo. Nah, saya masukkan lagi, klik kanan, insert object. Saya ambil dari Word document. Oke. Saya masukkan gambarnya. Kalian mau ambil dari picture boleh, berarti picture di sini berarti file gambar yang sudah kalian simpan di PC kalian masing-masing. Di sini saya kasih contoh yang clip art saja. Ya, kayak gini, tinggal di oke. Nah, sudah tersimpan, tinggal kita masukkan di sini nanti untuk ijazah. Tadi tipenya gambar ya. Sekarang saya mau ambil yang file saja. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, oke. Jurusannya TI aktif. Nah, saya tab. Saya masukkan data yang ketiga. Saya masukkan 1, 2, 3. Bambang. Nah, tanggal lahir saya masukkan dulu. Sama seperti ini, Jalan Merdeka 14 Semarang. Fotonya dimasukkan. Caranya sama, klik insert object. Oke. Saya masukkan gambarnya. Oke. Kemudian filenya tadi PDF, misalkan ini saya ganti file Word. Tadi PPT, misalkan ini PDF. Nah, misalnya seperti ini, contoh aja. Open. Oke. Jurusan misalkan KA aktif, saya tab. Nah, nanti muncul perintah seperti ini. Nah, jika muncul perintah seperti ini, kita lihat saja.
create duplicate value in the index primary key or relationship. Berarti di sini dimaksudkan bahwa ada data di dalam field name-nya itu yang kembar, di mana field name-nya itu sudah diberi primary key. Tadi yang kata beri primary key di sini itu kan name. Nah, name tidak boleh kembar. Kita cek saja, kita oke. Kita cek apakah name-nya ini sama atau tidak. Oh, ternyata nomor 1 ya sama dengan nomor 1, berarti kita harus mengganti. Kalau misalkan seperti ini ya, kan filenya sudah dimasukkan banyak, ternyata suatu saat saya masukkan, saya record data ya, misalkan tadi ada 100 data mahasiswa sudah dimasukkan ya, yang 101 saya masukkan dengan NIM yang sama dengan yang sebelumnya, kemudian muncul perintah seperti itu, apakah harus dicari data yang kembarnya? Tidak perlu, langsung saja diganti ya. Kita tidak perlu melihat oh ini sudah kita cari 1, 2, 3 mana ya yang sudah digunakan ya, data nomor berapa ya, tidak perlu seperti itu, langsung saja diganti. Nah, berarti pasti itu kalau kita record tidak bisa untuk merekod berikutnya, berarti data itu kembar, jadi harus diganti, gitu saja. Nah, jadi kita tidak perlu mencari data mana ya yang kembar, ya nggak perlu, jadi seperti itu. Ya, di tab. Nah, bisa kan untuk record berikutnya. Jadi seperti itu terus. Intinya di mana field name itu ya diberi primary key, dikasih tanda primary ya, berarti tidak boleh kembar. Dan jika ada ada message box, di mana di dalam message box-nya itu ada keterangan duplikat data ya, berarti harus diganti di posisi field yang dikasih primary. Berarti field di dalam primary itu harus diganti datanya, berarti itu pasti ada yang kembar ya. Untuk yang lainnya tidak masalah ya, untuk field name yang lainnya tidak ada masalah karena tidak diberi simbol primary key, maksudnya seperti itu. Nah, ini untuk record data di dalam tabel. Nah, berikutnya kalau sudah selesai, sudah tinggal disimpan, selesai. Nah, tinggal kita tutup. Nah, di sini yang paling penting ya, yang paling penting pada saat nanti kita mau membuka file, kita bisa klik 2 kali file yang sudah tersimpan di dalam PC kalian ya. Kita cari filenya tadi, file mahasiswanya, atau kalian juga bisa membuka lewat aplikasi Microsoft Office Access-nya. Nah, sudah tinggal dicari saja di sini. Nah, file yang tadi sudah saya masukkan dan terakhir kali saya buka itu pasti akan muncul di atas sendiri mahasiswa. Nah, kalau filenya itu sudah lama, tidak mungkin masuk ke sini, tidak mungkin ke list ya, tidak mungkin di list di sini. Nanti kita cari di more, kita cari filenya, kita cari tempat filenya itu di mana. Jadi seperti ini, sudah tinggal diklik sekali, langsung kita masuk ke sini lah. Nanti tampilannya seperti ini. Waktu pertama kali kita buka, ini tampilannya seperti ini. Nah, mana lembar kerjanya ya? Lembar kerjanya tidak ditampilkan di sini. Nah, supaya lembar kerjanya tampil, tabelnya ini diklik 2 kali, klik. Nah, lembar kerja dari tabel mahasiswa sudah aktif. Nah, tadi kan ditutup. Kalau berarti ini belum aktif. Kalau mau mengaktifkan tinggal diklik 2 kali. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kalau tabelnya itu mau diedit. Nah, ini kan tabelnya mahasiswa TI. Saya memberi nama mahasiswa saja, nggak usah ditambahi keterangan TI. Nah, misalnya seperti itu, klik kanan saja, pilih rename. Nah, rename ini berarti maksudnya untuk mengganti nama tabel. Delete berarti untuk menghapus. Head in this group berarti untuk menyembunyikan nama tabel itu di grup all table. Cut berarti untuk memotong ya. Copy berarti untuk mengcopy ya, menduplikat nama tabel mahasiswa. Jadi seperti itu. Nah, di sini pada saat kita mau merename, mendelete, mau cut, mau copy ya, tabel yang aktif ini harus ditutup. Kalau tidak ditutup nanti muncul seperti ini. Rename, saya ganti misalkan di sini ya. Saya mau mengganti mahasiswa TI menjadi mahasiswa. Waktu saya rename, nah nanti akan muncul tampilan message box seperti ini. Nah, di sini close the database object and then rename it. Jadi karena harus menutup database-nya, maksudnya itu kita harus menutup tabel yang aktif ini, baru kita bisa melakukan rename, mengganti nama tabelnya. Nah, ini di oke saja. Nah, kita tutup dulu, baru kita rename. Nah, baru bisa. Sudah tinggal dihapus. Nah, ini juga sama saat kita mau melakukan
penghapusan tabel. Saat kita mau mendelete tabel ini masih aktif seperti ini, juga nanti akan muncul perintah message box yang sama. Nah, jika kalian ingin menghapus tabel objek di dalam database-nya, objeknya itu harus ditutup terlebih dahulu. Di sini masih terbuka, jadi harus ditutup. Oke, ditutup, baru di delete. Klik kanan, delete. Nah, di sini kan tidak akan saya delete ya, nanti hilang kalau saya delete. Nah, kalau cut berarti memotong ya, tadi ya copy. Kalau mau mengcopy, sudah klik kanan, paste. Nanti muncul copy of database, copy of mahasiswa, berarti akan mengcopy, menduplikat tabel mahasiswa. Nanti namanya copy of mahasiswa, jadi tidak boleh nama tabel itu kan kembar, jadi waktu di copy, waktu diduplikat nanti akan muncul keterangan seperti ini, nama copy of mahasiswa. Nanti kita ganti aja, kan mahasiswa diganti di sini namanya di cafe. Nah, ini tadi mahasiswa TI, yang kedua mahasiswa DKV. Nah, nanti muncul dua tabel. Tabel pertama, yang tabel kedua. Saya klik tabel pertama, saya klik tabel kedua. Kok sama? Iya, karena tadi kita duplikat. Kalau kita membuat tabel baru, ya nanti munculnya tidak mungkin sama kan datanya. Tergantung kita mau membuat tabel baru itu apa. Karena ini tabelnya itu sama, tetapi jurusannya itu beda-beda lah. Kita samakan kan tidak masalah nama fieldnya. Kita tinggal mengganti nama datanya. Kita mengganti record datanya. Jadi seperti itu. Sudah selesai. Itu cara membuat tabel di dalam pengolahan database, dalam penyusunan database menggunakan aplikasi Access. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kemudian saya akan tutup aplikasinya. Yes, saya simpan. Oke, jadi seperti itu ya. Berikut itu tadi yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih.